سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim As-Salam yang mudah-mudahan senantiasa mendapat keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah masih melimpahkan rahmat-Nya untuk kita sekalian, sehingga pagi ini kita dapat istiqomah bertaklim, istiqomah bersilaturahim, dan istiqomah meningkatkan kualitas hidup kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah ibu-ibu sekalian menjadi amal yang solid dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, kita melanjutkan pembahasan bulan yang lalu. Materi yang lalu adalah membangun spirit hijrah agar mencapai insan kamil, manusia sempurna. Nah, hari ini kita akan mengkaji apa sih landasan dan pentingnya membangun spirit hijrah. Ibu-ibu, di dalam surat An-Nisa 97 ada ujung ayat yang cukup menyentak atau sangat menyentak. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasihatan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibu-ibu, kalau kita mau tanya, dan ini nggak salah juga nggak dosa, kok sedemikian berat ya konsekuensi tidak hijrah itu? Ya kan? Ya, kalau syirik neraka jahanam iyalah, kalau berbuat dosa besar iyalah, tapi kalau hanya tidak hijrah kok sampai diancam dengan neraka jahanam? Nah, penasaran itu dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili bahwa ternyata orang-orang yang enggan berhijrah bersama Rasul ke Madinah itu menyimpan kemunafikan. Waktu masih di Mekah pura-pura Islam, tapi ketika Rasul hijrah tidak ikut hijrah, dan di dalam hati mereka itu menyimpan kemunafikan.
Karena itu bukan hanya tidak hijrahnya yang diancam neraka jahanam, tapi karena kemunafikannya. Dan kemunafikannya itu nampak. Ini saya lampaui saja. Nah, jadi ibu begini. Profesor Wahbah Az-Zuhaili itu menjelaskan, ini sama dengan ayatnya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, sebab mereka belum keluar dari negeri kufur, sebagaimana hijrah dari Mekah ke Madinah pada masa awal Islam. Mereka tetap dalam kekufuran dan menyembunyikan keislaman mereka. Malaikat bertanya dengan nada menghina, sebenarnya kalian ini dalam kelompok mana sih? Kalian ini bersama muslim atau orang-orang musyrik? Mereka menjawab dengan rasa punya argumentasi lah, punya alasan. Kami ini adalah orang-orang yang lemah dan tidak mampu untuk mengungkapkan agama kami. Para malaikat berkata dengan nada merendahkan mereka, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu dari negeri kufur menuju negeri iman? Orang-orang yang mengaku lemah dan rela untuk tetap bertahan di negeri kafir itu tempatnya adalah neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ayat ini turun kepada segolongan penduduk Mekah. Mereka mengaku beriman namun menyimpan kemunafikan. Di mana kemunafikannya? Ketika perang Badar, mereka berperang bersama orang musyrik, ikut memerangi Nabi dan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, lalu mereka terbunuh. Malaikat mukul wajah dan punggung mereka, dan para malaikat mengatakan apa yang telah dijelaskan oleh Allah kepada mereka. Oleh karena itu, walaupun hijrah itu tidak termasuk rukun Islam dan tidak termasuk rukun iman, tapi semua rukun-rukun itu harus dibangun dengan semangat hijrah, yakni perubahan ke arah yang lebih bagus. Syahadat tidak berhenti diucapkan, tapi dua kalimat syahadat yang sudah diikrarkan itu harus dikembangkan, dan mengembangkan itu namanya perubahan ke arah yang lebih bagus. Ibu sudah sholat, harus ada spirit hijrah. Bagaimana meningkatkan sholat yang sudah rutin itu tidak berhenti pada yang penting lepas kewajiban, tetapi sholat itu menjadi kebutuhan. Sehingga ketika tidak sholat itu gelisah. Ibu kalau mau teliti ya, semua orang, mohon maaf, semua wanita yang menstruasi itu psikologinya goncang. Karena ketika menstruasi kan lebih dasar, sehingga kebutuhan mentalnya itu kurang sekali. Dan itu sudah dialami oleh semua ibu kan. Ibu sudah biasa sholat duha, begitu kelewatan karena apa bu? Ya karena banyak ya kesibukan, ya ada tamu, ya arisan, ya dharma wanita dan sebagainya. Itu mesti gelisah karena apa? Kok sepertinya ada yang kurang ya hari ini. Padahal sholat duha itu sunnah, tetapi kalau sudah menjadi kebutuhan itu ada sesuatu yang kurang. Dan itu harus terus ada spirit hijrah. Walaupun selama ini sudah kita kerjakan, tapi harus ada perubahan ke arah yang lebih bagus. Nah, karena itu ibu, perubahan itu baru terjadi jika ada ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar,
sampai kapanpun nggak akan berubah. Boro-boro berubah ke arah yang baik, berubah biasa saja nggak bisa. Jadi usaha itu harus melahirkan sebuah perubahan yang lebih, perubahan ke arah yang lebih baik, lebih meningkat dan sebagainya. Potongan ayat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ini menarik untuk direnungi. Karena dari sinilah muncul spirit hijrah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Berarti apa? Manusia itu makhluk yang dimuliakan Allah. Yang jaga itu bukan hanya satpam, tapi malaikat juga. Orang dijaga satpam aja mulia, apalagi dijaga pas pampres. Nah, ini malah dijaga malaikat di depan maupun di belakang. Kurang ngopo sebenarnya. Nah, untuk apa sih? Untuk dimotivasi bahwa Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi hidup ini harus selalu berubah. Kalau umur kita begitu bertambah, jatah hidup kita kan semakin berkurang. Umur semakin bertambah, kesehatan kan semakin menurun, kekuatan menurun, daya ingat menurun, penglihatan menurun, pendengaran menurun, gigi satu persatu tanggal, walaupun dokter gigi. Ya, itu kan gigi palsu, gigi buatan yang sejak dari Allah, sejak kita kecil kan sudah tanggal semua. Jadi makanya perubahannya kayak apa? Kalau umur kita bertambah, jatah hidup berkurang, anugerah Allah juga dikurangi. Spirit hijrah yang harus dibangun apa? Iman harus meningkat, jangan ikut menurun. Nah, kalau kesehatan menurun, fisik menurun, kalau iman juga ikut menurun, terus jadi apa? Ibadah harus meningkat, amal soleh semakin istiqomah, akhlakul karimah semakin bagus. Sehingga apa? Walaupun mengalami kekurangan dalam segala hal, tapi tren positifnya naik. Sehingga apa? Umur biologis kita semakin berkurang, tapi umur kualitas kita semakin meningkat. Jadi kalau dibagi itu begini Bu, umur itu ada 3 macam. Umur biologis, umur substantif, dan umur psikologis. Umur biologis itu ya jumlah umur. Seperti Rasul itu dikaruniai umur oleh Allah 63 tahun. 63 tahun. Tapi umur substantifnya, semua ajaran Rasul dilaksanakan oleh umat beliau sejak 15 abad yang lalu sampai hari kiamat. Berarti nilai kualitas umur Rasul kan lebih tinggi daripada umur biologisnya, apalagi umur psikologisnya. Jadi semakin usia itu ketenangan hidup itu harus diperjuangkan. Jangan sampai tambah tua tambah nelongso. Ya. Jangan sampai semakin tua semakin merana. Ya. Jangan sampai semakin tua semakin gelisah. Karena itu psikologi mental orang semakin usia itu harus dijaga betul. Dengan apa? Konsisten, istiqomah melakukan perubahan. Kalau usia tua semuanya menurun, kemudian stagnan, statis,
nggak bergerak apapun, nggak berikhtiar apapun, ya lama-lama mengalami krisis mental, kepanikan spiritual. Sudah semakin tua, percaya dirinya semakin menurun, bergaul juga semakin dibatasi, dasar jalannya juga sudah terbatas. Sudah jalannya terbatas, pergaulannya dibatasi. Sudah jarang ke masjid, jarang ke pengajian. Terus apa? Yang kegiatannya di rumah, dari kamar tidur, ke ruang tamu, ke ruang makan, ke kamar mandi. Kalau sudah selesai duduk bengong sambil ngebiti tas kresek, sambil ngitung Tupperware gitu ya. Dan terus kayak opo ya. Karena itu Allah gak akan merubah nasib satu kaum, kondisi sebelum kaum itu merubahnya. Tentu walaupun kita ini umur berubah karena tua, tapi semangat kita harus terus berkembang. Karena spirit hijrah itu harus terus dikembangkan. Tetaplah tegak walaupun tua, ya tetap percaya diri. Jangan tambah tua tambah melukru. Ya, kata kalau dulu kelimprak-kelimpruk kayak gombal mugio gitu ya. Nah, sekarang dirubah kelimprak-kelimpruk kayak gombal mukidi. Karena mukidi kan sering gombal kan. Nah itu ganti aja jangan mugio, kasihan tak mugio. Yang sudah nyata-nyata itu gombal itu mukidi. Ngalor ngidul jualan gombal. Sampai ijazahnya aja gak jelas. Ayat ini Bu, ayat ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran dan usaha individu. Kita nggak bisa nunggu orang untuk merubah kita, ya kan? Kita harus berinisiatif melakukan perubahan sendiri. Jangan nunggu dirubah orang. Jangan menunggu dirubah Allah, karena Allah itu justru menunggu perubahan yang kita lakukan. Kan Allah tidak merubah kondisi satu kaum kan sebelum kaum itu mau merubahnya. Jadi kita dulu yang harus melakukan perubahan. Karena itu spirit hijrah harus muncul. Karena itu hijrah memerlukan kemauan kuat untuk keluar dari zona nyaman dan memperbaiki diri secara konsisten. Maka Ibu, zona-zona nyaman yang sudah tertanam selama ini itu harus dirubah. Misalnya orang tua kita itu karena menyayangi kita seringkali ngomong mangan gak mangan sing penting ngumpul. Ini kan mindset zona nyaman, ya kan? Mangan gak mangan sing penting ngumpul. Orang mangan tenang, ya kan? Wong hidup ini perlu makan kan? Kumpul juga perlu makan, apalagi perlu kopi, ya kan? Jadi Ibu, tidak bisa kita mempertahankan zona nyaman itu, tidak bisa. Harus berubah. Para transmigran dari Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan itu sekarang sudah bagus. Mereka mau lari dari zona nyaman menuju perbaikan diri secara konsisten. Namun mereka yang tidak rajin, ya kembali ke Jawa jadi miskin lagi. Nah, surat Ar-Ra'd ayat 11 ini kalau dikerangkakan itu seperti ini jadinya. Baik. Nah, Ibu, usaha itu harus melahirkan perubahan menurut Al-Quran. Surat Ar-Ra'd 11 tadi. Jadi Ibu, usaha itu harus dilakukan
nggak usah dihukumi wajib. Karena apa? Usaha itu kebutuhan. Ibu sakit harus usaha mencari obat, kan gitu ya. Nggak usah dioyak-oyak. Ibu lapar, usaha mencari makan, terus nggak usah dioyak-oyak. Meskipun dioyak-oyak kalau belum lapar, ya belum mau makan kan. Tapi kalau sudah lapar, nggak usah dioyak-oyak, berangkat cari makan sendiri. Jadi sunatullah kalau orang hidup itu harusnya usaha. Kalau orang nggak usaha, ini sudah menyimpang dari sunatullah. Nah, usaha itu dihargai oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Setelah usaha, ya harus berdoa. Karena apa? Sebagus apapun usaha manusia, keberhasilannya ada di kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu harus diminta. Nah, minta kehendak Allah itu namanya doa. Maka sesudah usaha atau bersama dengan usaha diiringi dengan doa. Apa berhenti berdoa? Belum. Masih ditunggu oleh Allah. Tawakal enggak, menyerahkan usahanya, doanya kepada Aku enggak, ditunggu oleh Allah. Jadi 3 hal ini harus muncul. Spirit hijrah itu harus melahirkan 3 langkah ini: usaha, doa, dan tawakal. Tidak boleh dikurangi. Orang tidak bisa ujug-ujug tawakal tanpa usaha. Ada yang bilang, opo jari sing ngecat Lombok. Pernah dengar kata itu? Apa kata yang di atas? Emangnya yang di atas itu siapa? Nyebut Allah aja kok susah. Ya. Apa terus jedir dalam ini? Saya nyebut Allah kok yang di atas. Yang di atas itu kan pelapor. Nyebut Allah aja kok susah. Padahal yang menciptakan Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih umur Allah. Nyebut Allah kok yang di atas. Tidak bisa. Apa cari sengeces Lombok? Apa kata yang di atas? Tidak bisa. Harus usaha. Allah nunggu dari saya. Ar-Ra'd 11. Allah nunggu. Dan setiap usaha dihargai tinggi oleh Allah. Allah nggak nyanyiakan usaha manusia. Nggak bisa main lompat itu. Kita kan sering dengar cerita klasik. Seorang mahasiswa besok ujian, malamnya ditanya oleh bapaknya, "Le, kamu besok katanya ujian, malam ini kok nggak belajar? Tawakal bes." Buayanya sok menunjukkan kemewahan spiritual. Tawakal bes. Besok ujian, karena enggak sinau, ya enggak bisa ngerjakan, tolak, plonga, mau cari contekan temannya. Begitu pengumuman enggak lulus, bapaknya kan tanya, ya boleh hasilnya, takdir pak gak lulus pak. Enggak bisa begini, enggak bisa. Hanya berpayung dengan qadarullah itu enggak bisa. Harus usaha, doa, dan tawakal. Itu pun masih ada 2 kemungkinan. Kemungkinan gagal atau kemungkinan berhasil. 3 langkah ini akan berbikai mardotillah, mendapat ridhonya Allah. Kenapa? Karena usaha, doa, tawakal berhasil disikapi dengan syukur. Sehingga apa? Sadar bahwa keberhasilan ini karena usahanya diridhoi oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah, tawakalnya menyenangkan Allah, kemudian berhasil, kemudian syukur. Tidak sombong. Tidak sombong. Dan apabila usaha, doa, tawakal kok gagal, sabar, tidak putus asa. Nah, kesabaran ini adalah energi spiritual yang mendorong seseorang untuk muhasabah. Dan dari muhasabah
bangkit usaha lagi. Mulai, kenapa saya gagal? Jangan-jangan usaha saya kurang update. Di saat semua teman sudah mengupdate usahanya melalui media sosial. Misalnya bakul pecel, tidak buka jalur online, ya kalah yang jalur yang menggunakan jalur online. Bakul pecel sejak dulu sampai sekarang begitu aja, ya kalah dengan yang modifikasi sambal pecel dengan segala variasi. Oh, kalau gitu saya harus usaha ngikuti teman-teman, usaha lagi, update, kemudian doa, tawakal. Kok gagal lagi? Ya sabar lagi, ya muhasabah lagi. Jangan-jangan doa saya belum sungguh-sungguh. Usaha lagi, doa lagi dengan sungguh-sungguh, tawakal lagi, kok gagal lagi? Ya sabar lagi. Nggak ada putus asa. Ya muhasabah lagi. Kenapa? Saya sudah usaha bagus, doa sudah serius. Oh, jangan-jangan tawakal saya setengah hati. Sudah saya serahkan semuanya kepada Allah, tapi saya masih konsultasi ke dukun dan paranormal. Atau masih nyegar ke Gunung Kawi dengan biaya 700 juta. 700 juta loh ke Gunung Kawi. Biar jadi presiden kan. Jadi usaha doa tawakal kok masih gagal, ya sabar terus. Gak ada kamus putus asa dalam kerangka surat Ar-Rahdu, Al-Mu'min, dan At-Tolak. 3 ayat Allah ini membimbing kita fokus itu. Spirit hijrahnya kuat sekali. Gak ada kata putus asa. Dan kalau itu mau hitung, mari hitung sama saya. Perbandingan nilai sekarang antara orang yang sekali berhasil, sekali doa, sekali tawakal dan syukur berhasil, itu tidak seberapa dibanding orang yang berkali-kali gagal. Itu dia ya. Orang sekali usaha berhasil, poinnya 1 kan, usahanya cuma sekali kan, doanya juga sekali kan, tawakalnya sekali, langsung berhasil, syukurnya sekali. Jadi cuma dapat nilai 4. Usaha nilai 1, doa nilai 1, tawakal 1, berhasil, syukur 4. Sekarang andai kata gagal 5 kali dan tetap sabar dan muhasabah, usaha 5 kali itu lebih bagus daripada usaha sekali berhasil. Karena 5 kali usaha dapat 5 nilai di sisi Allah. Usahanya gak ada yang sia-sia, dicatat oleh Allah. Karena Allah menunggu. Allah tidak merubah kondisi satu kaum sebelum kaum itu mau merubah. Allah nunggu. Ditunggu sampai 5 kali usaha. Berarti kan gak mengenal putus asa. 5 kali pula doa. Siang, malam, pagi, petang, doa 5 kali. Masih gagal, tawakal lagi 5 kali, berarti sudah berapa? 15 kali ya nilainya. Kemudian gagal, sabar 5 kali, berapa kali? 5 kali 4, 20. Muhasabah lagi 5 kali, 25. Dibanding sekali usaha, sekali doa, sekali tawakal berhasil, nilainya cuma 4 dibanding yang 25 kali. Karena itu bisa jadi nilai keberhasilan 1 kali tidak lebih tinggi dibanding mereka yang gagal 5 kali kemudian yang ke-6 sukses. Dia dapat nilai sukses 1 kali, tapi nilai gagal yang 5 kali itu bernilai semua. Nah, mindset seperti yang harus kita bangun agar apa? Tidak pernah mundur dalam berikhtiar, tidak pernah surut di dalam memotivasi diri untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik. Kata Pak Hamka,
Orang yang berkali-kali gagal tetap sabar dan usaha doa tawakal lagi, dia memiliki mental tupai. Dalam pepatah, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh. Tapi kan nggak ada berita tupai jatuh terus-terus gitu. Tupai jatuh itu nggak ada yang tersetruk, mesti bangkit lompat lagi lebih tinggi kan, dan nggak kapok-kapok walaupun jatuhnya itu berkali-kali. Karena itu nggak ada kamus putus asa dalam kerangka Al-Quran. Nah, inilah spirit hijrah yang harus kita pahami. Ini dasar landasan mengapa kita ini diperintahkan hijrah. Sudah tidak lagi hijrah fisik seperti zaman Nabi dulu. Kita ini hijrahnya hijrah modern. Ya, menghijrahkan karakter kita untuk lebih baik, menghijrahkan iman kita, menghijrahkan kualitas ibadah kita, menghijrahkan amal soleh kita, dan hijrah pula dari segala fenomena akhir zaman. Jadi kalau sekarang trennya ada medsos, ya itu harus hijrah. Ya menggunakan medsos iya, tapi jangan dijadikan kebutuhan utama. Jadikan kebutuhan yang bersifat ya suplemen, suplemen. Karena begini loh, kalau ibu kecanduan medsos, itu jumlah membuka Al-Quran dengan membuka YouTube itu lebih banyak buka YouTube. Walaupun Qurannya itu di dalam HP, YouTube juga dibuka di HP, Quran juga di dalam HP, tapi frekuensinya lebih banyak buka YouTube-nya, buka TikTok-nya, buka WA dari teman daripada buka Quran. Padahal Quran itu ya ada di dalam HP. Itu perlu hijrah, perlu spirit hijrah. Bila dari hari kita ini tidak semakin digilas oleh media sosial. Baik ibu, sekarang ayat yang ketiga, surat Az-Zariyat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka bersegeralah kamu kepada keridhaan Allah. Bersegeralah mencari keridhaan Allah. Jangan santai-santai. Jangan pernah bilang kok disik tunggu sebentar nanti dulu sih repot. Fafirru, dan Rasul memposisikan dirinya inilakum minhu nadhirun mubin. Allah menyatakan tentang posisi Rasul untuk menyatakan sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Nah, peringatan itu apa? Fafirru ilallah. Bersegeralah mencari keridhaan Allah. Segera, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Menunda kebaikan itu spekulasi konyol. Menunda berbuat baik, menunda fastabiqul khairat itu sama dengan spekulasi konyol. Mengapa? Karena gak ada jaminan bisa melakukan kebaikan yang tertunda. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, idza asbahta fala tandiril masa wa idza amsayta fala tandiril sabah. Jika kalian diberi kesempatan bertemu dengan waktu pagi, segera beramal di waktu pagi itu. Jangan ditunda-tunda datangnya waktu sore. Mengapa? Karena nggak ada jaminan bisa ketemu dengan waktu sore. Jika kalian diberi kesempatan bertemu dengan waktu sore, segera beramal di waktu sore itu. Jangan diundur-undur datangnya waktu pagi. Kenapa? Nggak ada yang bisa menggaransi ketemu dengan waktu pagi. Dan secara objektif, waktu yang bersama kita itu ya waktu sekarang. Waktu yang berlalu tidak bakalan ketemu. Waktu yang akan datang insya Allah, jika Allah mengendaki kita ketemu dengan waktu nanti, ya kita ketemu. Kalau enggak, ya sudah, waktu kita cuma sekarang. Maka
Kalau sekarang tidak berkualitas, tidak fafirru ilallah, ya waktu sekarang berlalu tanpa makna. Ibarat gini Bu, saya sering memberi ilustrasi begini. Umur itu kan wadah seperti ini Bu. Ini botol apa? Botol ya? Botol. Berarti Ibu masih belum nyantuk. Ibu, ini botol. Botol kan wadah. Wadah ini mengikuti isinya kan, sebotol air. Harganya ya seharga sebotol air putih. Kalau airnya ditumpahkan, diganti susu telur madu jahe, namanya segelas es teh. Harganya ya sebotol STMJ. Beda dengan harga sebotol air. Kalau botol ini diisi es teler ditambah durian 7 rasa, harganya beda, namanya beda. Apalagi botol ini diisi dengan intan emas berlian, pinjam dari emasnya Jampitsus yang 74 kilo emas batangan. Wah, maka umur itu ada. Wadah itu tergantung isinya umur itu apa. Contoh aja, sebotol air mineral ini kan dikemas di pabrik kan. Nah, mesin pabrik itu kan nyiapkan botol kosong ya Bu. Mesin dinyalakan, botolnya maju ke tempat pengisian. Kemudian diisi air kan, maju lagi kan ditutup. Yang kosong maju lagi, diisi, ditutup, terus di label, di packing, terus dikirim. Sampailah di sini. Apa jadinya? Kalau umur 1 menit itu berjalan pasti, nggak diisi. Nggak diisi. Maju, ditutup kan. Andai kata botol ini kosong, maju ke tempat pengisian, nggak diisi. Terus maju lagi kan, ditutup. Maju lagi dikasih stiker, di packing, dikirim. Berarti apa? Ngirim botol kosong. Itu sama dengan umur kita kirim ke akhirat tanpa amal kita. Yang fatal, botol ini maju, diisi terus tumpah. Botol maupun airnya nggak terkirim. Itulah amalan yang liar, yang pamer, yang suka diviral-viralkan. Botolnya nggak terkirim, apalagi isinya. Itu bahayanya orang riak kalau setiap amal. Karena itu Ibu, umur ini harus terus diisi. Jangan menyerah dengan semakin usia. Peluang-peluang di usia-usia tua ini tetap banyak Bu. Ya. Dan jangan sedih, jangan merasa tua sendiri. Semua orang pasti tua. Tua itu nggak usah diundang, datang sendiri. Dan kalau datang nggak bisa ditolak. Apalagi ada yang lari dari tua, nggak ada, nggak bisa. Jadi hibur sendiri, jangan sedih, jangan putus asa gara-gara tua. Tua harus tetap optimis. Fafirru ilallah. Walaupun tua, yang saya kejar hanya ridhonya Allah. Dan kalau tua kemudian sakit-sakit, jangan merasa sakit sendiri. Semua orang tua juga ditemani sakit. Kalau nggak percaya, datanglah ke rumah sakit. Kan ketemu banyak orang sakit. Dan masih mending Ibu ke rumah sakit punya BPJS dibanding mereka yang nggak punya BPJS. Jadi tetap syukur, dikelola syukur terus. Sehingga apa? Ya,
Semua kondisi yang kita jumpai itu kita nikmati, bukan kita sesali. Ya. Masa lalu itu jangan disesali. Masa lalu jangan dijadikan kenangan. Karena biasanya dengan masa lalu adalah kenangan. Kenangan opo. Terus setelah dikenang terus laopo. Masa lalu itu pelajaran yang harus kalau sukses dikembangkan, kalau gagal jangan terulang gagal untuk yang kedua kalinya. Jangan pernah menyesali masa lalu. Karena apa? Kita masih diberi kesempatan untuk taubat jika masa lalu banyak dosa. Kalau masa lalu banyak kekurangan, sekarang ini saatnya untuk nembel kekurangan kita. Andai kata masa lalu sholat fardunya kurang, sekarang sholat fardunya dicukupi, ditambah sholat sunnah rawatib. Karena apa? Kelak di akhirat Allah itu memerintahkan untuk mengoreksi sholat seseorang. Ketika sholat fardunya ada kekurangan, Allah dulu periksa sholat sunnah rawatibnya. Ketika sholat rawatib sunnah rawatibnya bagus, tembel kekurangan sholat fardu dengan sholat sunnah. Jadi jangan pernah melukur. Meskipun tua ditemani serba kekurangan, jangan sampai iman ikut berkurang. Iman harus meningkat, ibadah semakin istiqomah, amal semakin berkembang, akhlak semakin baik. Nah Ibu, ini landasan spirit hijrah yang harus kita bangun. Sekarang apa sih urgensinya? Urgensi membangun spirit hijrah itu agar meningkatkan kualitas iman. Itu yang paling prioritas. Peningkatan kualitas iman itu akan menambah keimanan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Surat Al-Fatah itu kan mengatakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah Allah yang menganugerahkan ketenangan di dalam hati orang yang beriman, agar supaya imannya bertambah selain iman yang sudah dimiliki. Jadi iman itu harus bertambah terus. Iman harus terus bertambah. Itu dibangun melalui spirit hijrah. Disitulah pentingnya spirit hijrah. Nah, hijrah membantu seseorang memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah yang lebih baik, pemahaman agama yang lebih mendalam, pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambilkan 3 contoh ya Bu. Yang ringan-ringan dulu aja, membiasakan sholat tepat waktu. Dari yang tadinya sakoberi, berjuanglah untuk sholat tepat waktu di awal waktu. Prioritaskan waktu sholat. Membaca Quran setiap hari. Walaupun sudah membaca Quran, tapi diistiqomahkan setiap hari. Kalau nggak sempat baca, minimal murojaah ayat-ayat yang sudah ibu hafal. Surat-surat pendek di murojaah. Yang ketiga, mengikuti kajian keislaman. Ini harus ditingkatkan. Kenapa? Dengan mengikuti kajian, ilmu tentang Islam itu bisa kita serap dan bisa jadi panduan beramal. Karena amalan itu harus diilmoni. Ibu sholat nggak akan sempurna kalau nggak belajar ilmu yang mengatur tata cara sholat. Ibu umroh nggak akan sempurna tanpa manasik umroh. Ibu haji nggak akan sempurna tanpa bimbingan manasik haji. Nah, mari kita dalami 3 contoh ini ya. Meningkatkan kualitas iman melalui apa? Membiasakan sholat tepat waktu. Waktu sholat sudah ditetapkan Allah sejak Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Karena apa?
waktu sholat itu sebelum jam ditemukan. Waktu sholat itu kan zuhur manakala matahari tergelincir kan. Dulu bisa tuh. Jadi sebelum nemu jam, kami di desa itu di setiap masjid, di depan masjid itu mesti ada tonggak gitu ya, ada tumbak gitu ya. Ini untuk memastikan ketika matahari itu sudah tergelincir dari tumbak yang berdiri itu, berarti sudah masuk waktu. Kalau bayang-bayang benda panjangnya lebih daripada bayangnya, berarti masuk waktu asar. Kalau matahari sudah tenggelam, muncul mega merah, berarti masuk waktu maghrib. Masuk waktu isya ketika mega merah hilang, terus gelap itu isya. Subuh ketika matahari terbenam. Maka berarti waktu sholat itu sudah ditetapkan Allah sejak Allah menciptakan matahari, bumi, dan bulan. Maka waktu sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ini lebih dulu ditetapkan sebelum kita lahir. Pesan moralnya apa? Kalau kita punya kegiatan apapun, jangan meremehkan waktu sholat, jangan mengabaikan waktu sholat. Ibu tindak manapun, tindak luar kota yang nanti ketemu waktu sholat, rancang sebelum berangkat. Beritahu seluruh anggota keluarga, nanti kita berangkat jam 8 pagi besok kita berangkat jam 8 pagi. Karena nanti nerabas sholat zuhurnya di rest area, di masjid rest area, jamak qashar, takbir, sudah jelas kan? Maghrib sudah di tempat tujuan, kita jamak takhir saja dengan isya. Nyaman kan? Mudah, dan itu diberi oleh Allah kemudahan. Maka harus dirancang begitu. Jangan sampai terjadi mau pergi nggak punya program sholat. Yang diutamakan adalah jadwal dari satu tempat ke tempat lain, sholatnya nggak dijadwalkan. Tahu-tahu di tengah jalan menjelang waktu zuhur ada anggota yang tanya, ini nanti sholatnya gimana? Oh iya, terus dijawab dengan ringan. Kita mampir ke pom bensin sambil sholat. Jadi sholatnya disambil, yang diprioritaskan pom bensinnya. Kita mampir ke rumah makan sambil sholat. Jadi mampir rumah makannya didahulukan, sholatnya disambil. Etis enggak? Itu melecehkan sholat. Itu sederhana, tapi tanpa sadar itu melecehkan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir. Karena itu akan bagus kalau dirubah. Nanti sholatnya di musola rumah makan, nanti sholatnya di masjid yang ada pom bensinnya, sehingga kita sholat sambil isi BBM. Jadi sambilnya itu sesudah sholat, jangan sholat sambil. Ya ini kayaknya ya biasa, tapi bagi saya ini sebuah karakter yang kalau dibiarkan sama dengan melecehkan sholat. Tapi kalau kita concern, ya nggak usah sambil-sambil itu. Gimana? Ditetapkan sejak sebelum berangkat. Besok berangkat malamnya di briefing semua peserta yang mau safari. Itu ibu contohnya. Kemudian ini yang saya tadi sampaikan. Siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedang siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ini orang-orang jelek semua, Bu.
Dan ini bukan orang rakyat jelata, Bu. Ini rakyat borjuis itu. Konon itu konglomerat jahat, konglomerat medit, cetil. Haman ini Fir'aun ini penguasa zolim, mengaku diri sebagai Tuhan. Haman itu menteri yang culas, dan Ubay bin Khalaf itu oligarki yang jahat. Dan itu sekarang ada semua di negeri ini. Lengkap. Maka kalau tidak memperhatikan sholat akan dikumpulkan di akhirat. Dan tidak mungkin tempatnya di surga, pasti di neraka. Ini bocoran halus dari Rasulullah SAW. Membaca Quran juga gak main-main dalam surat Fatir 29:30. Alladzina yatluna kitaballahi, yang didahulukan sebelum wa'aqamu sholat itu yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, lantas mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, spirit hijrahnya melalui ini. Baca Quran setiap hari. Walaupun tidak sempat baca, ya murojaah saja, menghafal saja. Dan walaupun menghafal, seyogyanya tetap disuarakan, sebatas didengarkan sendiri. Kenapa? Suara bacaan Quran kita, suara istighfar kita, suara zikir kita itu sama dengan terapi terhadap psikologi kita. Menghafal berulang-ulang itu menambah kekuatan memori terhadap ayat-ayat yang dihafalkan, sehingga nggak mudah lupa dan menghambat percepatan usia pikun, bukan pensiun ya. Berarti ibu belum ngantuk ya. Sudah 1 jam loh Bu ya. Ya alhamdulillah. Jadi bisa menghambat percepatan pikun. Karena itu setiap pagi, setiap saat lah. Kalau sudah agak longgar itu, ya tidak apa-apa sih. Walaupun tidak longgar sambil menghafal kan juga agak mengganggu kegiatan. Sambil marut kerokok yang ulwalawan, Allah sunat, yang para bulan, para. Oh sudah enggak usumnya marut klopo, di blender saja ya, sambil blender nunggu blenderan ya, sambil baca apa, sambil istighfar. Sehingga apa? Memori kita semakin kuat dan terapi psikologi kita itu lewat suara ayat-ayat yang kita baca. Ya sebatas kita dengar sendiri. Kemudian ibu mengikuti kajian keislaman. Ya. Rasulullah itu tidak main-main loh dalam memberikan motivasi. Ini kan spirit hijrahnya tingkat tinggi. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu fi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi ibu istiqomah di majelis taklim ini akan
akan membawa kita mengalami sebuah perubahan. Kalau tidak berusaha begitu, ya kita mengalami stagnan dalam hidup ini. Tetap saja nggak berubah. Padahal Rasulullah kan memberikan motivasi tingkat tinggi. Orang yang di majelis taklim di akhirat nanti dimudahkan masuk surga. Dan selama di majelis taklim, malaikat itu menaruh perhatian tinggi, merendahkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang duduk di majelis taklim sambil memohonkan ampun, memohonkan rahmat, perlindungan, berkah, baik yang ngantuk maupun yang melek. Dapat semua, tidak ada yang dikecualikan. Karena itu ibu sekarang, karena ibu sudah istiqomah di majelis taklim, dan ini spirit hijrahnya sudah nyala, sudah berapi-api. Tinggal sekarang ditingkatkan apa? Usahakan kalau mengikuti taklim itu pikiran nggak kemana-mana. Nggak bayarkan mall, nggak bayarkan pasar besar, nggak bayarkan apa. Konsentrasi mengikuti kajian. Juga usahakan untuk tidak biasa ngomong sendiri. Bagaimana bisa mendengar sambil ngomong sendiri? Ngomong sendiri itu kan konsentrasinya pada apa yang akan diomongkan kepada temannya. Nah, teman yang mendengarkan juga lebih konsentrasi mendengarkan omongan temannya dibanding mendengarkan yang menyampaikan ceramah. Ada kalanya Bu, ngomong itu sambil ditutupi makalah gitu. Dikira yang ceramah nggak tahu gitu. Ini tidak kritik Bu, tidak kritik. Cuman saya memotivasi ayolah hijrah, ditingkatkan hijrah. Dan itu sama, kalau pahalanya sama, apalagi ditambah pahala kencana itu nama gitu. Cuman dari sisi kualitas kita nggak cuma sekedar dapat pahala. Yang penting kita kualitas itu menuju mardhatillah, ridhonya. Baiklah Ibu, jadi itu semua elemen ini perlu motivasi hijrah. Nah, ini Ibu bahas sendiri, saya nggak terangkan karena membentuk akhlak mulia sudah otomatis, menghindari perilaku negatif juga iya, dan menumbuhkan semangat perbaikan diri. Jadi di makalah sudah saya cantumkan itu, dan saya sudah nggak jelaskan lagi karena sudah. Yang penting tadi yang landasan hijrah, landasan spirit hijrah, sama urgensi pentingnya hijrah yang 4 itu. Nah, saya baru mampu menerangkan 1, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan lewat 3 ayat tadi, 3 pokok pasal. Saya kira itu Ibu, mudah-mudahan Ibu diparingi istiqomah dalam hijrah sehingga terus meningkat ke arah yang lebih berkualitas. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Bu, monggo silakan. Satu pertanyaan. Ada Di sini yang ada mau tanya? pertemuan ya. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada sebuah hadis bahwa apabila anak Adam itu meninggal kan terputus 3 Ya. amal jariah, anak yang soleh sama ilmu yang bermanfaat. Yang saya tanyakan, ilmu yang bermanfaat ini apakah dari sisi ilmu agama merupakan amal jariah ataukah ilmu secara umum atau umumnya? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ilmu yang bermanfaat itu posisinya pada urutan kedua, sodakotin jariyatin, aw ilmin yuntafau bihi, aw waladin sholihin yad'ulah. Ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya ilmu agama, ya. Semua ilmu itu datangnya dari Allah kan. Surat Al-Baqarah 31, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu kepada
Nabi Adam tentang nama-nama benda semuanya. Nama-nama benda itu kan bukan ajaran agama kan Bu? Misalnya, oh ini Jupiter, ini Pluto, ini Merkurius, ini, ya kan? Jadi wa'allama Adamal asma'akullah. Allah mengajarkan ilmu tentang nama-nama benda semuanya kepada Nabi Adam. Berarti Nabi Adam walaupun diangkat menjadi nabi, ajaran pertamanya itu bukan ajaran agama, ya kan? Bukan ilmu agama, ya kan? Ajaran agama itu diturunkan setelah Nabi Adam dibekali ilmu oleh Allah tentang nama-nama benda itu. Dan kemudian Allah ngetes malaikat. Sekarang kamu malaikat sebutkan nama-nama benda itu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang saya ketahui kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Nah, karena itu enggak Engkau ajarkan kepada kami enggak tahu, yang tahu Adam. Berarti apa? Malaikat angkatan itu. Nabi Adam satu digit lebih tinggi martabatnya dibanding malaikat, karena Nabi Adam dibekali ilmu tentang nama-nama benda, bukan nama-nama ajaran agama. Dan dengan ilmu itu Nabi Adam diangkat jadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang diajarkan Allah, Adam diangkat jadi nabi pertama. Jadi menjadi khalifah itu harus berilmu. Menjadi nabi pun juga dibekali ilmu oleh Allah. Maka jadi apapun termasuk jadi presiden, ya harus berilmu, nggak pelongo-pelongo. Kalau jadi pejabat kalau nggak punya ilmu, justru yang berkuasa itu bukan pejabat, tapi staf ahli. Dan pejabat ini jadi robot yang disetir oleh staf ahli. Jadi ilmu apapun selama menebar manfaat, jariahnya sampai ke akhir. Ibu punya keterampilan merangkai bunga. Ibu buka kursus ibu-ibu yang misalnya ditinggal wafat suaminya, meninggal anak yatim, dikursuskan. Atau ibu mengkursusi sendiri sehingga terampil membuat karangan bunga. Jadi penghasilannya ibu juga dapat ilmu yang bermanfaat dari itu. Ibu punya macam-macam resep, resep buat dewul misalnya. Andai kata itu kan cuma contoh. Buat dewul, buat kelanting. Pernah dengar kata kelanting sih? Gedung libri itu kalau disebarkan jadi ilmu dan menjadi sumber penghasilan, ibu dapat ilmu yang bermanfaat. Walaupun ibu tidak nulis makalah, saya yang nulis makalah, terus ibu fotokopi lagi, dibagikan ke besan, ke anak, mantu, tamu, konco, melijo, nggak apa-apa melijo dikasih asal nggak untuk bungkus. Gak apa-apa, itu ibu juga menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya sering nyampaikan Bu, makalah itu makhluk yang sangat sabar. Dibaca yang mau, gak dibaca juga mau ya. Karena itu saya berikhtiar untuk selalu bikin makalah itu. Kenapa sih Bu? Saya mengikuti pesannya Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan ilmu itu bagaikan binatang liar. Untuk menjinakkan harus ditulis. Karena itu ulama-ulama besar itu nulis. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Kecuali Imam Samudra yang nggak tulis itu ya. Dan seluruh imam itu nulis. Kenapa? Ilmu itu kalau nggak ditulis seperti binatang liar yang lepas. Nah, maka saya selalu berikhtiar untuk saya tulis. Nah, dengan tulisan itu, kalau ibu mengikuti kajian saya, apalagi ada slide seperti ini, harapan saya memorinya agak lama tersimpan. Dan ingat ibu menyimpan lama. Karena apa? Saya menjelaskan ada tayangannya. Nanti kalau lali lupa itu bukan salah. Karena itu makalah ini pembackup. Kalau ibu lupa, nanti apa ya tadi itu hubungannya yang diterangkan orang tadi apa? Buka makalah aja akan ingat.
Sekali lagi, makalah itu makhluk yang paling sabar, dibaca mau, ditaruh di laci juga mau ya. Itu Ibu, terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله